Lebah madu. Hewan luar biasa dan sangat spesial. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas serangga kecil ini menurut agama Islam. Lebah madu, serangga yang satu ini menempati posisi penting dibanding serangga lainnya. Tak heran jika lebah dijadikan salah satu nama surat dalam Al-Quran. Adalah surat ke-16 An-Nahl yang berarti lebah. Secara khusus, surat Makkiyah tersebut dinamakan An-Nahl atau lebah, karena pada ayat ke-68 terdapat firman Allah yang berbunyi, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Lebah memberi banyak manfaat dan kenikmatan kepada manusia, dalam surat An-Nahl ayat 69 yang artinya, dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan, bagi orang-orang yang memikirkan. Sejatinya, manfaat madu telah dirasakan peradaban manusia sejak dahulu kala. Orang Mesir kuno telah mengonsumsinya. Mereka sudah terbiasa memanfaatkan madu sebagai makanan bergizi tinggi serta obat berbagai macam penyakit yang mujarab. Meski begitu, peradaban kuno belum mampu menjelaskannya secara ilmiah. Di dunia Islam, penggunaan madu sebagai obat sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad. Kajian khasiat madu secara ilmiah juga telah diteliti oleh ilmuwan Muslim terkemuka di era keemasan Islam, yakni Ibnu Sina. Bapak kedokteran dunia dan pemikir Muslim di abad ke-10 Masehi itu tercatat sebagai dokter yang mengulas mengenai khasiat madu dari segi kesehatan dan dunia kedokteran. Sayyid Qutb mengungkapkan, madu sebagai obat penyembuh penyakit sudah dibuktikan secara ilmiah oleh para pakar kedokteran. Inilah salah satu bukti kebenaran ayat Al-Quran yang harus diyakini umat manusia. Menurut Ibnu Sina, madu dapat menyembuhkan berbagai penyakit dari yang ringan sampai yang berat, seperti tekanan darah tinggi dan jantung. Madu juga dapat menurunkan suhu badan serta mengatur sekresi, sehingga dapat menghilangkan penyakit demam. Ia juga telah meneliti khasiat madu untuk perawatan kecantikan tubuh. Menurut Ibnu Sina, madu dan minyak zaitun mampu menjadi obat mujarab yang digunakan sebagai kosmetika yang memiliki beragam khasiat. Hasil penelitian terakhir yang dikeluarkan dari Universitas Moskow, menyatakan madu ternyata juga mengandung logam aluminium, boron, krom, tembaga, timbal, titanium, seng, asam organik, asetilkolin, hormon, antibiotik, zat anti racun serta zat anti kanker. Sementara kandungan enzim dalam madu dilaporkan paling tinggi jika dibandingkan dengan makanan lainnya. Penelitian ini juga menyebutkan madu diyakini dapat menyembuhkan tukak lambung, mah, radang usus, serta kesulitan buang air besar, sembelit. Jadi sangat baik memang untuk mengkonsumsi madu dalam keseharian kita. Dalam Al-Quran, madu pun menjadi simbol kenikmatan surga balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Quran Surat Muhammad ayat 15. Nah, itulah keistimewaan lebah madu, yang telah tertulis dalam Al-Quran. Semoga dapat menambah wawasan. Wassalam.